Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan kita ini di SD Negeri 060874 dalam acara diseminasi budaya positif bagi kami calon guru penggerak angkatan 9 untuk menerapkannya di sekolah bersama ibu-ibu guru yang ada di sini. Pertama sekali saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhirat. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kami izin untuk acara hari ini. Kami harapkan Ibu Kepala Sekolah mau memberikan kata-kata pengantar buat kami untuk sebelum kami melakukan diseminasi budaya positif ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam dalam untuk mendengar pembicaraan kawan-kawan kita yang berdua yaitu CGB tentang diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya yang berakhir nanti. Amin. Allahumma. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang bersedia hadir di ruangan kita ini. Dan tak lupa pula saya. Jadi yang kedua, berterima kasih juga kepada teman kita ataupun guru kita yang di sini yaitu di guru SD 00874 yang pada tahun ini yaitu CGP-nya ada 3 orang. Jadi hari ini mungkin yang melaksanakan sosialisasi untuk kita semua 2 orang dulu. Mungkin karena 1 orang masih berhalangan, mungkin nanti akan kita dengar lagi dari beliau. Jadi hari ini kita sama-sama mendengar dari ibu yang berdua yang di depan ini yang cantik-cantik ini. Apa itu diseminasi budaya positif? Ya, diseminasi kan? Oh, diseminasi ya. Jadi budaya positif di sekolah. Apa aja yang harus kita terapkan kepada anak didik kita? Budaya positif itu contohnya apa aja? Dan bagaimana kita terapkan ke anak-anak didik kita supaya anak didik kita nanti ke depannya punya akhlak, punya sifat yang baik, karakter yang baik. Karena saya lihat ada anak-anak sekarang ya, kita punya pelajaran agama, tapi macamnya anak ini udah tak punya agama saya tengok. Kenapa? Karena kadang-kadang tengok pelewat kita seperti ini dia bukan mau menegur bu, enggak ada. Jadi bagaimana lah kita menerapkan itu kan namanya budaya juga kan. Biasa kan budaya itu bukan hanya salam. Jadi kalau salam di depan itu sudah kita laksanakan. Tapi bagaimana menerapkan kepada siswa ini supaya dimanapun dia berada, tetap dia menghargai, tetap dia punya karakter, tetap dia mempunyai sifat, oh itu guruku, dimanapun dia berada. Ini kadang-kadang selisih pun kita, dia macam pura-pura nggak melihat. Kalau dulu kami SD, dimanapun kita berada guruku, kita kejar. Jadi inilah sama-sama kita mendengar dari ibu yang berdua ini. Mudah-mudahan budaya positif yang diterapkan ini bisa kita laksanakan di sekolah dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan khususnya di sekolah kita supaya anak kita untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini aja. Nanti dilanjutkan oleh ibu yang berdua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya saya persilakan untuk teman kita, Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 060874 dan yang saya hormati
teman-teman guru yang terus berjuang untuk anak-anak kita agar anak-anak kita memiliki budaya yang positif yang akan diterapkan di sekolah ataupun di rumahnya. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir untuk kegiatan kami ini. Semoga Allah saja yang bisa membalasnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang penerapan budaya positif, diseminasi budaya positif, artinya mengimplementasi atau menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Di awal untuk pembahasan ini kalau kami katakan namanya asesmen di awal ya kalau pembelajaran. Pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan yang akan kami ajukan kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama, benar nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Benar Bu? Belum tentu. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar atau tidak Bu? Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi yang jawab pertanyaan pertama di sini ya kan? Sekarang ibu yang bagian sini. Setuju. Oke, kita kunci. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau tidak? Benar ya. Yang bagian sini katakan benar, yang bagian sini Bu? Benar juga. Oke, kita kunci ya jawabannya tadi. Lanjut Bu. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi, topik pembahasan ada 6. Wah, panjang kali, udah jam 12 lagi ya kan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini yang mau kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita mau asesmen selanjutnya ini, ice breaking. Tapi pasti ibu-ibu akan berpikir ini, oh ice breaking nih, pasti mau senang. Oh salah. Saya mau nguras bukan tenaga sebenarnya, pemikiran ibu-ibu sih. Oke, di sini kami ada tebak gambar. Ibu-ibu pernah main nggak tebak gambar di handphone? Pernah ya? Iya, selalu salah ya. Teka-teki yang pertama, yang siapa yang bisa jawab? Ya? Iya benar Bu Ika. Iya benar ya Bu Ika, sama. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Ika. Kita lanjut ke soal yang kedua. Selesai-selesai ya Bu. Iya. Soal kedua. Nah, stop Bu. Apa ya Bu kira-kira jawabannya? Ingat Bu, dulunya nama kota di Indonesia. Nama kota di Indonesia. Iya, coba. Bengkulu di sini. Ini Bengkulu juga ya, kota ya. Iya benar, Bengkulu. Barisan sini ya, tepuk tangannya. Tadi kota Bu Ika sama Bu Rini jawab Bengkulu. Lanjut. Oke. Terakhir ya, terakhir. Oh, yang sana polos-polos ya, mana? Oke. Iya, susah bumi Bu, benar nggak jawabannya ya Bu? Iya benar ya. Nah, bagian sini udah 3 poinnya ya, tepuk tangan dulu untuk bagian sini. Iya. Oke. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan topik-topik pembahasan kita. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Apa sih nilai-nilai dari kebajikan? Nah, sebelum kita saya jelaskan tentang disiplin positif, ini ada kasus. Setiap seseorang mau membuat sebuah perubahan di sekolahnya, jadi harus ada pemikiran, paradigmanya. Ini ada sebuah kasus. Kegiatan kepala tangan, ada si A dan si B. Jadi ada Anda dan teman Anda. Saya mau yang di A itu ada Ibu Rohimah, kemudian yang di B itu ada Ibu Natali. Bisa berpikir ya Bu ya? Oke. Kemudian dulunya, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga
ibu yang A, ya kan? Letakkan di salah satu tangan ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kalau kita kan benda berharga untuk kita kepal betul-betul kan, jangan sampai melayang ke tempat manapun atau ke siapapun. Kemudian teman Anda atau ibu Natali akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta ibu Rohima memberikan benda tersebut. Ibu Natali bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepalan tangan ibu Rohima. Apa yang terjadi? Coba ibu Rohima. Kira-kira apa yang terjadi ibu Rohima? Berantem. Terus benar. Benar itu cari namanya anak Medan ya kan? Apa yang terjadi? Pasti ujung-ujungnya apa? Berantem. Kalau ibu Natali yang buat berantem tadi ya kan? Kira-kira Bu, apa yang terjadi sama ibu ketika ibu sudah merayu, mengancam tapi gak dikasih sama ibu Rohima? Marah ya? Kalau ibu Rohima bilang ngajak gaduh jadi. Kalau ibu Natali bilang marah gue ya kan? Namanya anak Medan. Lagi ibu lanjut. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Berarti kan masing-masing emosional orangnya yang bekerja ya kan? Kemudian di sini kalau murid berantem, yang menyelesaikan siapa? Gurunya. Berarti ilusi guru mengontrol murid. Jangan anak berantem. Gak boleh. Itu kita menyuruh. Belum tentu hatinya terima. Iya kan? Ataupun di belakang gurunya masih tetap berantem juga. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi kan ibu Natali bilang membujuk, mengancam, ya kan? Berarti kan membuat orang yang punya padahal merasa bersalah, padahal itu punya dia. Iya benar gak? Gitu ya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika guru memberikan penguatan yang positif kepada anak, pasti apa? Pasti hal yang terjadi kepada anak murid tersebut akan terselesaikan dengan cara yang positif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mereka. Selama ini kita kan kalau anak-anak berantem, kita panggil dua-dua. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus baikan. Benar nggak? Padahal di dalam hati mereka harus menyelesaikan dulu. Nggak bisa kayak gitu seharusnya. Kan dalam hati anak itu ya, nggak bisa selesai kayak gitu. Seharusnya dia tuh masih bertanya, karena yang satu masih penasaran dengan apa yang dikepal. Yang satu masih tetap menggenggam kepala itu, tapi si guru menuntut anak untuk berbaikan, bukan mencari solusi. Lanjut Bu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Selama ini yang memilih kontrol adalah selama ini yang memilih kontrol di sekolah adalah guru. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar jangan sama dengan kita. Kita guru. Kita berusaha mengubah seseorang agar pandangan kita itu sama dengan kita. Mereka harus sama pemikirannya sama aku. Kalau aku suka yang A, berarti dia juga harus suka yang A. Padahal untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar nggak? Pasti kita guru, anak yang berbuat salah itu aja yang diingat. Benar nggak? Tahu aja semalam kau, sekarang kau, besok pasti tahu lagi, gitu ya. Sama saya juga gitu sih sebenarnya. Nah, untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak, sebenarnya tidak ada anak yang nakal, tapi adanya anak yang aktif atau anak yang meminta perhatian sama kita. Tapi ketika dia meminta perhatian ke kita, dia mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Agar dia diperhatikan oleh orang lain. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Siapa sih yang mau kayak gitu? Iya kan? Pasti maunya seperti itu. Padahal untuk teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain apabila pandangan Anda berbeda. Jadi ketika kita punya pandangan yang berbeda, bukan kita yang mengontrol, tapi kita mencari titik tengahnya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Jadi ketika tadi Bu Natali mau bujuk, udah capek, tolonglah, udah gagal, pasti ujung-ujungnya apa? Ancaman, sama kayak kita dulu juga. Nah, udah ya nak, kedua kali ya, itu kasih tahu ya, jangan ribut. Gak bisa kan dia, berdiri, bener gak? Bener ya, padahal teori kontrolnya apa? Kolaborasi dan konsensus. Ibu-ibu tahu kolaborasi? Bekerja sama, benar. Bekerja sama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal di teori kontrolnya, model berpikir itu menang dan menang. Jadi tidak ada sebenarnya menang atau kalah. Nah, kita masuk ke materinya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin itu artinya apa? Belajar. Pada umumnya, disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita ingin membudayakan disiplin, harus adanya perubahan. Lanjut Bu. Tadi kan saya bilang yang pertama yang dibahas adalah disiplin budaya positif. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya diterapkan pada saat kita membuat aturan di sekolah. Dengan cara apa? Agar nilai disiplin ini dimasukkan ke dalam peraturan sekolah, terciptanya seseorang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pasti ya. Yang kedua, agar anak-anak bisa mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, di sini sebenarnya untuk nilai-nilai kebajikan, biasanya kalau di sekolah menerapkan sebuah peraturan sekolah. Seharusnya bukan peraturan sekolah. Kenapa? Kalau peraturan sekolah pasti ada konsekuensi atau hukuman. Dan itu dibuat dari sekolah, bukan kemauan anaknya. Sedangkan seharusnya yang dibuat itu adalah kita membuat kesepakatan sama anak-anak murid kita agar tidak ada namanya miskomunikasi. Tapi kalau kita buat keyakinan, jadi keyakinan itu sebenarnya anak tahu ketika sekolah itu harus pakai baju putih. Biarkan dia yang mengutarakannya sendiri, jangan kita. Nah, seperti itu. Dengan cara kenapa dia harus mengutarakannya sendiri? Biar tercermin dari diri dia itu bahwasanya dia itu juga bermanfaat untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bukan harus dia setuju, suka tidak suka peraturan sekolah harus ditaati. Tapi kalau kita buat keyakinan, anak bisa berpikir sendiri. Oh, dia juga ikut di dalamnya untuk menentukan apa sih yang harus dilakukannya di sekolah agar terciptanya budaya positif. Budaya positif itu kan ada kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Dan penghargaan serta restitusi. Lanjut Bu. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu berasal dari internal, dari dirinya, atau eksternal, dari luar dirinya. Contohnya, untuk menghindari penjabatan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Berarti dia sudah dari dasar dirinya. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal.
itu dari dirinya sendiri. Nah, kenapa dari dirinya sendiri? Karena menurut pihaknya dirantara itu kenal. Ada yang kenal Bu? Kenal ya? Oh iya, Bapak Pendidikan. Kirain kenal kawan yang kelereng ya. Ini Bapak Pendidikan ya. Merdeka katanya itu. Kenapa dikatakan merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari cinta, akan tetapi juga cakap kuat memerintah dirinya sendiri. Oke, dihukum oleh penghargaan. Tadi kan pertanyaan yang ketiga, dengan memberikan penghargaan akan meningkatkan motivasi anak. Ini jawabannya. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Gitu ya Bu. Kalau hukuman udah pasti salah. Tapi tadi ibu mengatakan penghargaan itu untuk meningkatkan motivasi anak. Itu juga salah. Karena penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa dikatakan sama dengan hukuman? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa seperti itu? Ketika, ya Bu? Iya, nanti dia terbiasa meminta. Aku harus ini, dia nanti dapat hadiah. Itu bukan dari diri dia, tapi dari diri orang lain. Aku harus bisa, harus rajin, biar nanti aku ranking dapat hadiah. Loh, itu kan bukan dari diri dia ya Bu, dari orang lain. Penghargaan itu menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Ketika dia sudah berjuang mati-matian, yang ranking 1 sampai ranking 10 besar dikasih hadiah ya nak. Ternyata dia dapat ranking 11. Dia udah berjuang nih, dapat ranking 11. Disebut gak namanya? Nggak disebut. Padahal udah berjuang. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kenapa dibilang tidak efektif? Karena kebanyakan kita ketika memberikan nilai ke anak-anak, murni nggak? Tidak kan Bu? Nah, di situ juga dikatakan tidak efektif. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Persahabatan anak bisa rusak hubungannya gara-gara penghargaan anaknya. Kenapa? Dia ranking 1. Kalau dekatnya ranking 6. Pasti kalau dekatnya itu menyalahkan. Kenapa kakak kasih tahu aku jauh banget? Bisa jadi berantem kan? Gara-gara nilai. Nah, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kalau seorang guru memberikan penghargaan atau apresiasi kepada anak, jangan hanya sebagian. Ketika kita membuat ranking, benar nggak kita hanya mengapresiasi sebagian anak dari dalam dirinya? Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kalau seorang guru memberikan penghargaan atau apresiasi kepada anak, jangan hanya sebagian. Ketika kita membuat ranking, benar nggak kita hanya mengapresiasi sebagian anak? Padahal seharusnya kita mengapresiasi semua anak. Kenapa? Agar dia tidak mendapatkan kecemburuan sosial. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan. Ini ada kalimat mengapresiasi anak. Kemarin saya perhatikan rasa empatinya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu nilai kebajikan ya Bu. Kita mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu kalimat-kalimat positif. Jadi anak-anak juga merasa bangga. Nah, contoh ini Bu. Jadi ketika kita memberikan kalimat positif ada ke anak itu merasa bangga tanpa diberikan hadiah. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Udah pasti hukuman ya Bu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita kunci ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan hukuman 4 kali buat dia ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memastikan tumpahan air di meja
Sekali mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 10 menit. Hukuman, kita lihat jawabannya. Hukuman benar ya. Yang ketiga juga hukuman benar. Yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang ketujuh konsekuensi. Mantap. Baru sedikit yang kami jelaskan, ibu sudah paten menjawabnya. Lanjut Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus berlaku dengan orang lain. Jadi intinya Bu, dari kalimat restitusi itu bisa terjadi ketika anak ada masalah. Jadi kalau anak yang tidak ada masalah, tidak akan ada namanya restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya silahkan baca sendiri. Oke, ada juga. Nah, untuk pembahasan keyakinan kelas, mari kita sambut tepuk tangan, tepuk jempol untuk Ibu Juli. Tepuk jempol. Jempol kiri, 2 jempol, terus. Oke, keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu itu peraturan kelas, ya Ibu. Jadi kalau di peraturan kelas itu banyak sekali hal-hal yang apa namanya? Tidak boleh melanggar disiplin. Jadi itu sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan kata helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa? Supaya menjaga keselamatan kita ketika kita berkendaraan di luar, ya. Iya, biar rambutnya tetap rapi bagi yang ribo, ya kan? Kalau sudah ribonya patah nggak mau pakai helmnya. Untuk mengubah ini kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang ada di kelas. Oke, lanjut. Budaya positif. Budaya positif itu kita mulai dari lingkungan yang positif, kemudian kita menciptakan keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas kita. Pada awal pembelajaran tentunya kita akan membuat keyakinan kelas supaya kelas kita itu lebih disiplin. Salah satunya untuk keyakinan kelas itu biasanya kita buat disiplin kelas supaya anak-anak tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi keyakinan kelas itu harus kita buat di dalam kelas kita, Bu. Seperti kita buat kontrak dengan anak-anak. Baiklah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kita bisa baca yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, kira-kira ini keyakinan kelas apa ya pada ini? Tanggung jawab. Oke, kita kunci jawabannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira Ibu? Ya, Ibu kepala sekolah kita buat untuk berpikir. Oke. Saling menghargai, saling menghormati sesama. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, ada yang disiplin, kita kunci. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Ibu sekolah berpikirnya serius. Saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Saling menghormati, ya. Kemudian menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab, ya, di keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain ataupun berkomitmen. Kalau dia sudah berkomitmen, maka dia akan datang lebih cepat, ya, lebih awal. Kemudian dilarang melakukan kekerasan.
keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain ataupun bersabar. Karena sering kita lihat banyak sekali kita tidak bersabar ya dalam budaya. Ya, masuk kita kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia sepertinya bukan hanya peserta didik kita, untuk kita semua, untuk manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kita semua membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Semua manusia pasti membutuhkan kesenangan untuk sarana hiburan. Ketika kita sudah mulai lelah beraktivitas, maka kita membutuhkan kesenangan. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bebas untuk melakukan apa saja, tetapi masih ada kontrolnya. Kemudian yang keempat yaitu penguasaan. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, ibu-ibu bisa pilih apakah dia sebagai pemantau, manajer, teman, penghukum, atau pembuat rasa bersalah. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Oke, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, kita menawarkan stiker. Mau nggak nih dapat stiker? Mengancam. Oke, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat. Iya, yang pertama itu untuk saya kecewa sekali dengan kamu. Itu jawabannya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita membuat anak itu merasa bersalah, merasa dirinya paling bodoh, itu tidak boleh. Kemudian hukum yang kedua jawabannya. Dan yang ketiga sebagai teman. Jadi kita sebagai ibu guru juga bisa menjadi teman untuk peserta didik kita, tetapi ada kontrolnya. Jangan terlalu dekat dengan terlalu apa nanti membuat anak-anak itu menjadi ibu ini bisa kok jadi kawan ini, bisa jadi main ya. Jadi harus tetap ada kontrolnya. Kemudian sebagai manajer yang ketiga, dan yang paling terakhir penghukum. Kamu aja yang paling terakhir nulis, atau kamu aja yang paling suka terlambat setiap hari. Itu tidak dulu. Insya Allah semuanya nanti kita melaksanakan sesuai dengan 5 posisi kontrol yang ada di sini ya. Nggak tiga aja, yang 2 nggak usah diisi. Oke, lanjut kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya kita gunakan untuk memecahkan masalah ketika ada peserta didik kita yang mengalami masalah. Ya, segitiga restitusi di sini ada 3 cara untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang dialami oleh pendidik kita. Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi kebutuhan apa sih kebutuhan dari peserta didik kita, kok bisa dia berbuat kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinannya. Dari menstabilkan identitas ini ada 2 pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada peserta didik kita. Yang pertama, setiap orang supaya dia tidak merasa bersalah tadi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian pertanyaan kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini atau melakukan hal ini. Jadi anak tidak merasa tidak. Dia mau mengungkapkan semuanya dengan kita, ya.
Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu di sini siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak ya. Di sini Bapak dan Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik kita. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhan anak itu yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang baik, yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik, yang lebih buruk, tetapi kamu akan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi setiap anak kita melakukan kesalahan, kita pasti akan mencari tahu kenapa si anak tersebut melakukan kesalahan itu. Kemudian apa pentingnya bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baik, sikap yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi itu kita memvalidasi kebutuhan peserta didik kita. Oke, yang terakhir menanyakan keyakinan kepada anak yang tadi mengalami permasalahan. Apa nilai? Jadi kita waktu di awal tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau yang di sekolah kita ini sesuai, tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita perbuat, itu kita tanyakan kepada anak tersebut. Karena nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di dalam kelas tadi, seperti keyakinan kelas tadi, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu, kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa. Oke, di sini kita mau melakukan refleksi terhadap budaya positif yang 6 tadi. Jadi di sini kita membagikan speak. Ibu-ibu, Supaya jadi di sini ada 4 yang mau ibu jawab. Ibu jawab. Yang pertama, model apa yang mengubah paradigma saya? Itu kita pakai bukti warna pink. Nomor 1 tadi. Ya, nomor 1 warna pink, ibu. Ada 4 ya, itu 4 tadi. Oke. Yang kedua itu perasaan apa yang untuk selama mengikuti sesi ini? Kita pilih warna hijau ya, Bu. Gak usah banyak-banyak, cuma 1 aja. maksudnya perasaan ibu Menjawab pertanyaan yang 4 ini. Nih, jadi kita merefleksikan ya, apa yang sudah disampaikan tadi. kalau yang ketiga itu kan peran ibu. Kalau sudah selesai, saya dari situ, Bu. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar, jangan takut, tidak ada hukumannya. Ibu Dasa juga bisa menjawab. Yang hijau nomor 1.
Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah aktif untuk mengikuti tugas kami, untuk memenuhi tugas kami untuk di modul 1.4 kami. Oke, ibu-ibu, kali ini kami membuka sesi pertanyaan. Ada bu? Ada pertanyaan bu? Cukup? Pas? Pas ya? Terima kasih Ma untuk perhatian Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Juli. Baiklah ibu-ibu semuanya, terima kasih siang hari ini sudah mengikuti acara kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Hanya Allah yang akan membalaskan kebaikan ibu-ibu semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.